Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab kasih setianya, kemurahannya baik untuk setiap kita. Tidak ada yang dapat kita sombongkan Bapak Ibu. Karena semuanya adalah kasih setia Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Oh ya, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Oh Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapakku yang baik, Bapa yang sangat baik. Oh, glory, glory bagi namamu. Sebab engkau layak disembah, sebab engkau layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, oh haleluya, haleluya. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Oh yeah. We worship you Lord. We worship you Jesus. Hosanna, Hosanna. Oh yeah, Tuhan. Oh yeah, Yesus. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh yeah, Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh ya, oh Yesus Tuhan kami. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya. 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 Oh ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yes. Oh Jesus. Yes Jesus. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya. 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 Oh Yesus Tuhan kami sembah. Sebab engkau layak disembah. Sebab engkau layak disembah Tuhan. Segala pujian kami hanya bagimu Tuhan. Oh hanya bagimu Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh glory, 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 yes, yes. Oh yes Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh sana bagimu. Oh sana bagimu Raja. Oh ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan kami. Oh Yesus Tuhan kami. Sebab engkau layak disembah. Sebab engkau layak kami puja. Oh Roh Kudus mengalir Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Oh yes Tuhan, oh ya
bekerja. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau mengerti setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat perkenananmu. Kami boleh ada di tempat ini untuk sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami Bapa yang baik. Urapi setiap kami. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami menyadari kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk membuat kami kuat, untuk membuat kami bertahan di masa-masa kesukaran kami. Bekerjalah Roh Kudus, urapi dan lawat setiap kami Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami mengizinkan Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Datang Roh Kudus dengan minyak yang baru. Urapi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami mengizinkan Roh Kudus dengan minyak yang baru, urapiku mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru.
hal yang kami tahu Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Yesus, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya. Oh Yesus Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan ke setiap hati kami yang lapar, setiap hati kami yang haus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Imani mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Rasakan curahan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Yes, Jesus. Terjadi di tempat ini. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Terjadi sekarang ini. Kami rasakan kuasa-Mu. Ya, kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus yang baik. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih setia Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Lebih lagi curahkanlah kuasa-Mu ya. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh Yesus Tuhan.
Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Katakan aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus. Yang kami tahu mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus yang baik, Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih buat urapan Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami, setiap saat, setiap detik kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami Yesus yang mengalir dari hati kami. Kami percaya Engkau disenangkan lewat penyembahan kami Yesus yang baik. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami lebih lagi kepada Tuhan. Semua Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya.
saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Boleh sapa kanan kirinya. Katakan, oh giranglah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oh giranglah. Oke, boleh sapa kanan kirinya. Kita mau angkat satu lagu pujian kepada Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Oh giranglah. Mana girangnya? Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kami mau masuk gerbangmu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Kasih senyumnya yang terbaik buat Tuhan. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab. Lebih lagi katakan, dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Mana wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan? Kita mau masuk gerbangnya lebih lagi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia. Katakan ku bersuka sebab dia giranganku, ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya. Beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Yeay. Sama-sama kita sorakan. Haleluya. Dia girangan Bapak Ibu, amin. Senyumnya mana yang paling manis? Wah, senyumnya Bu Sarah manis banget Bu. Oke, kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, amin. Kita mau tanggalkan beban kita mau tanggalkan masalah kita mau nyanyi buat Tuhan. Are you ready? Haleluya. Nyanyi bagi dia, haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan, yes. Woo.
Dia baik, amin. Kebesarannya Dia kuat. Saya mau mendengar suara Bapak Ibu. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh. Haleluya. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan nyanyi bagi Dia. Yes, kita mau nyanyi buat Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yes, nyanyi bagi Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Menjamah setiap kami. Lewat firman yang akan disampaikan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami jadi manusia-manusia yang baru. Meninggalkan manusia lama kami Tuhan. Semua sudah berubah. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu sebagai penolong kami. Ya Tuhan Yesus, rasakan jamahan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan urapan Roh Kudus mengalir. Izinkan Roh Kudus. Kami tahu tidak ada satupun kami yang terlewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dia jamah. Dia jamah. Katakan Dia jamah. Dan beri damai di hatiku. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kami damai sejahtera. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dengan segenap hati rasakan jamahan Roh Kudus. Dia jamah senang hidupku. Rasakan jamahannya. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Rasakan, oh ya, rasakan jamahan Roh Kudus. Dia jamah senang hidupku. Dia beri damai buat Bapak Ibu sekalian. Semua telah berubah kepada hamba-Nya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah
Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam iman oleh Amin. karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, kebenaran-Mu, setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan. Kami percaya Tuhan ini menjadi persembahan yang harum Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena keberadaan kami ada untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap hari Tuhan, kami belajar untuk menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat. Siapkan hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu, persiapkan setiap jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami punya hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hidup kami, memerdekakan, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang saya katakan, amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim musik. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang judulnya adalah Roh Kudus Penolong yang Sempurna. Katakan sempurna Bapak Ibu, sempurna. Jadi Tuhan mengirimkan penolong yang sempurna buat kita. Ya, sempurna artinya tidak ada celahnya. Amin. Ya, mari kita lihat gambar yang satu ini Bapak Ibu. Bisa dibantu? Ya, ya. Ada 4 stage dalam hidup kita. Ya. Stage yang pertama adalah kita pernah hidup di masa lalu kita, yaitu a sinful life gitu ya. Masa lalu di mana kita hidup di dalam dosa. Setiap kita, bahkan ketika anak yang baru lahir pun anak itu sudah berdosa. Dosa bawaan dari Adam, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita enggak punya masa depan. Tapi kita bersyukur karena kita dibenarkan. Oleh siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, ya. Dan Tuhan katakan, ya, nanti aku akan kirim kepadamu seorang penolong, ya, kalau aku naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena darahnya. Ya, itu bicara tentang posisi B. Kita dibenarkan, justification. Lalu kita dibenarkan, kita masuk ke fase berikutnya, itu kita dikuduskan setiap hari. Dan nantinya akhirnya kita menerima kemuliaan bersama Allah di surga nanti. Ya Bapak Ibu, jadi kita ada dalam fase yang C. Nah di fase yang C ini adalah kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita berjalan bersama dengan penolong kita. Ya, dikatakan sebuah perjalanan dari bayi menjadi dewasa rohani. Oleh siapa kita bertumbuh dari bayi menjadi dewasa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, kita akan bisa selanjutnya? Ya. Oke. Nah, kita akan belajar 4M. Ya, bukan menutup mulut, bukan memakai masker, dan menggosok gigi. 4M. 4M ini apa? Yang pertama adalah menyadari. Yuk katakan sama-sama, menyadari. Yes. Kedua, mengenali. Ya, katakan mengenali. Iya, ini jam segini jam-jam yang ngantuk. Ya. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan. Ya, yang keempat, menghasilkan buah. Ya, ya oke. 4M.
Ada 1, 2, 3, 4. Kita akan belajar 4M ini. Ya, menyadari, mengenali, memberi kesempatan, dan menghasilkan buah. Apa itu 4M? Ya, kita akan baca beberapa ayat ini supaya kita semua punya dasar yang benar di dalam Kristus. Ya, mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu, ya, karena Tuhan sudah mati buat kita, ya, kita yang lama, ya, ikut mati bersama Dia, dan kita dibangkitkan sebagai ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang baru. Apakah ketika saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, saya menjadi orang yang baru? Ya, bukan secara fisik, bukan secara penampakan, ya. Mungkin saya masih seperti ini, ya, tapi ada yang baru di dalam saya. Roh saya baru. Amin. Dan karena roh saya yang baru, maka 1 Korintus 3 ayat 16 ini menjadi milik saya. Apa katanya 1 Korintus 3 ayat 16? Ayo kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah diam di dalam siapa? Dalam kita. Ya. Roh Allah sekarang tinggal di dalam kita. Ya. Bapak Ibu sadari atau tidak, roh Allah tinggal di dalam kita. Ya, karena ini perintah Yesus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan, mari kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, siapa? Kita, mengenal Dia, Roh Kudus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya, jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, saya ada sebuah cerita, saya sudah minta izin sama istri saya untuk menceritakannya, ya, supaya saya habis pulang dari sini enggak dimarahin. Ya, jadi Bapak Ibu, kemarin istri saya dan saya pergi ke pasar dekatnya rumah Bu Sarah, ya, rame, ya, mau beli jamu, ya, udah janji sama Bu Sarah buatin jamu yang Bu Sarah suka, ya, jamunya buat saya juga, ya, kita beli beberapa ingredient, beberapa barang gitu ya. Nah karena banyak, dia tulis di handphone. Ya, dia tulis di handphone, kemudian dia bawa tas. Biasa ibu-ibu kan suka bawa tas, nggak tahu kenapa harus bawa tas ya. Saya nggak suka bawa tas. Ibu itu bawa tas, ada tisu, ada handphone, ada dompet, ya kan, ada struk belanjaan, semuanya masuk situ. Pokoknya kayak dompet Doraemon, tas Doraemon, semuanya ada. Ya, nah dia masukkan semuanya di situ, dia pergi ke tokonya ini. Lalu kemudian, Bu mau beli, ya beli apa? Nah dia kan lupa, diambil handphonenya, dibuka. Oh ya beli ini, yang ini setengah kilo, bawang lanang, nggak tahu berapa kilo gitu ya. Pokoknya beli semuanya. Dah, habis itu dia mau bayar. Nah mau bayar karena pegang handphone, handphonenya ditaruh di sini, gitu ya. Dia ambil satunya, buka dompetnya, bayar. Udah ya Bu, nah dibawa belanjaannya, dia pulang, mau ke mobil, saya parkirnya rada jauh gitu ya, karena rame. Dia bawa pulang gitu ya, terus kemudian dia ingat, handphoneku di mana ya? Oh dia buka tasnya, loh kok udah ada? Aduh, wah jangan-jangan ketinggalan di tokonya, dia lari ke tokonya, ya kan? Bu, enten HP ketinggalan mboten? HP, nggih, HP ini sinten mbak? HP ini kulo, nggih, HP ini hitam. Nah ibu-ibunya yang jual banyak, boten enten sih ketinggalan, semuanya tertuduh. Dikiranya ngambil handphonenya istri saya ya. Nah semuanya nyari, tadi dia taruh di mana? Kemungkinan di sini Bu. Nah terus ada bapak-bapak
penjualnya juga. Bapak-bapak ini memperhatikan ini, ibu-ibu ngapain toh nyariin handphone. Enten apa toh Bu? Handphone saya hilang Pak. Nah, handphonenya kayak apa? Hitam. Lah niku teng kempite bapak ibu niku nopo? Istri saya lihat, handphonenya, langsung. Ya kalau itu di film mukanya langsung merah, gitu ya. Oh maaf Pak Bu. Langsung bapaknya, astagfirullah, gitu ya. Langsung istri saya ngacir, minta maaf ya. Terus pulang, ke mobil saya. Di mobil juga cerita sambil ketawa ya. Ketawa banget ngomong. Ya dia ceritakan, saya juga ikut ketawa. Bapak Ibu, tapi cerita lucu ini sebetulnya menggambarkan kita. Seringkali ya kita mencari Roh Kudus. Kita ikut KKR di sana, ya kita ikut kebaktian pencurahan Roh Kudus tanpa kita menyadari bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Ya. Tanpa kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Mungkin belum termanifestasi. Mungkin kita belum bisa berbahasa roh. Tapi Roh Kudus ada. Karena Tuhan yang nyuruh, aku akan mengirimkan Roh penolong dan Dia akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Amin. Jadi Roh Kudus selalu tinggal di dalam kita. Ya, masalahnya kita sadar apa tidak. Kalau nggak sadar kayak istriku. Ya, kayak saya waktu saya cari kacamata, kacamataku di mana? Aku ke kamar mandi, aku ke kamar, ya. Aku cari tumpukan baju, enggak ada. Istriku diam-diam, lah itu apa? Oh iya. Ya, seperti itu, ya kan? Ya, ada yang megang kuncinya, yang kunciku di mana? Padahal dipegangi dari tadi. Ya, seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita cari ada di dalam kita. Ya. Jadi yang pertama, kita perlu menyadari bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Ya, kesadaran itu akan menolong sehingga kita tidak lagi mencari. Ya, kita sudah tahu Roh Allah ada di dalam kita. Tapi kalau Roh Allah ada di dalam kita, kenapa aku tidak merasakannya? Kenapa aku tidak mengalami seperti apa yang orang alami kalau dipenuhi Roh Kudus? Nah, kita perlu menyadari ya bahwa ada M yang kedua. M yang kedua apa tadi? Ayo lupa. Ya, M yang kedua adalah mengenali. Amin Bapak Ibu. Ya, Yohanes 14 ayat 17 katakan apa? Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu tuh siapa? Kita, orang percaya, mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi kita akan kenal enggak? Kenal. Setiap kita pasti punya kemampuan untuk mengenali Roh Kudus di dalam kita. Ya, Bapak Ibu, cara dunia melihat segala sesuatu itu dengan mata penglihatan manusia. Ya, orang percaya kalau dia melihat dengan mata, oh di sana ada diskon. Nggak percaya, harus lihat tulisan diskonnya dulu, dia baru percaya. Ya kan? Oh, di sana ada kejadian A, B, dia harus lihat berita, mencari berita yang benar untuk dia percaya. Ya, kita tidak bisa menggunakan cara dunia. Ya, kalau kita menggunakan cara dunia, kita perlu melihat Roh Kudus seperti apa. Ya, Roh Kudus adalah pribadi, Dia Roh. Tinggal di dalam kita. Kita tidak bisa menggunakan cara manusia, cara dunia ini untuk melihatnya. Kita harus melihat dengan kacamata firman Tuhan. Amin. Ya. Dan kita akan pasti mengenal Dia. Kita punya kemampuan. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang menikah tahun 2000-an ke bawah? Enggak ada ya. Saya paling tua di sini. Bu Sarah pasti ya menikah di sebelum tahun 2000. Nah Bapak Ibu, anak-anak tahun 2000 ya, cara pacarannya berbeda dengan anak tahun-tahun ini. Ya, anak-anak tahun ini kalau hubungan LDR, long distance relationship, ya, dia tinggal video call dengan WA. Ya, mereka bisa ngobrol ya, seakan-akan pasangannya di dekatnya.
Kalau yang seumuran saya, ya, ketika kita pacaran jarak jauh, maka kita harus punya cara komunikasi yang efektif. Dulu belum ada WA, belum ada smartphone, ya. Yang ada adalah interlokal dan itu mahal, ya. Telepon jam pagi itu mahal sekali, ya. Teleponnya kalau mau murah setelah jam 9 malam, diskon 50%, ya. Diskon 25% setelah jam 12 malam, ya. Nah, siapa yang mau teleponan pacaran malam-malam gitu, kecuali Sani. Ya. Nah, jadi kami harus menggunakan cara yang efektif. Cara yang efektif dan murah apa? Pakai surat. Ya, kirim-kiriman surat pakai perangko, ya. Dikirim suratnya. Nah, ketika saya membaca surat ini, ya, baca surat dari calon istri saya bisa membaca, apa yang sedang dia inginkan. Saya mengenali kerinduan-kerinduannya lewat surat itu, ya. Oh, aku lagi kayak gini loh, gini-gini, ditulis, ada gambarnya gitu ya, dikasih spidol ya, ada hatinya pakai pink ya, dikasih wis gitu ya, tulis surat. Ya, saya tidak lihat wajahnya, nggak bisa video call, nggak bisa apa, tapi saya bisa menyelami perasaannya, bagaimana cintanya sama saya, cie, ya kan? Hanya dari sebuah kata-kata, ya, lewat surat itu, gitu ya. Terus kalau ada apa bekas tetesan air gitu, saya menganggap, ini tetesan air matanya, terharu membaca, padahal hujanan. Ya, tapi lewat surat saya bisa mengenali dia dan dia bisa mengenali saya lewat surat juga, ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar mengenal Roh Kudus dari siapa? Dari firman Tuhan, ya. Firman ini adalah surat cintanya Allah buat kita. Kita bisa tahu Roh Kudus itu pribadi seperti apa. Dia pribadi yang lembut, dia pribadi yang punya kuasa, ya. Tapi dia pribadi yang juga ingin menolong hidup kita karena dia memang diutus untuk menolong kita, ya. Bagaimana saya bisa tahu semua itu, ya? Karena saya membacanya dalam firman Tuhan, ya. Bapak Ibu boleh menyadari, ya, tapi tanpa mengenali kita tidak tahu siapa dia, ya. Saya mengenali istri saya karena saya bergaul dengan dia, ya. Saya tahu dia luar dalam, ya. Dalamnya apa jangan tanyakan, ya. Pokoknya saya tahu dia, ya. Saya ngerti apa keinginannya, ya. Bahkan dia bisa membaca sebelum saya ngomong, nah, itu kemampuan luar biasanya dia. Saya belum ngomong aku udah tahu, ya enggak usah ngomong. Oke, yes, ya keren banget gitu ya. Nah, suami istri kayak gitu, ya. Karena kita kenal maka kita tahu. Ya, jadi M yang kedua itu kita perlu mengenali Roh Kudus dan bagaimana kita kenal dia. Ya, nggak ada cara, kita nggak bisa lihat dia. Ya, kadang kita bisa merasakan, kadang tidak, nggak bisa pakai perasaan, tapi kita bisa tahu lewat firman-Nya. Firman ini yang akan menolong kita, ya. Jadi kalau kita mau tahu siapa yang akan membantu kita, kita perlu tahu lewat firman Tuhan ini. Bagaimana Roh Kudus membantu kita. Amin. Yes, ya itu M yang kedua, ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan firman Tuhan ini diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Roh Kudus, kalau kita ingin tahu seperti apa Roh Kudus dan bagaimana dia bisa menolong kita, firman Tuhan satu-satunya kita bisa belajar. Ya, lewat renungan, lewat pembacaan Alkitab, lewat kita datang ke gereja, ya, pas pencurahan, firman yang dibagikan tentang Roh Kudus, kita ngerti Roh Kudus itu seperti apa. Amin. Mau belajar Bapak Ibu? Ya, baru M kedua. Lalu M yang ketiga berikutnya. Nah, M yang ketiga apa Bapak Ibu? Memberi kesempatan. Nah, memberi kesempatan apa? Ya, saya pernah diceritain sama pegawai saya. Nah, pegawai saya ini kenal dengan seorang kombes. Kombes itu bahasa apa? Komisaris besar ya.
perwira tingginya polisi. Nah, kombes itu kalau kemana-mana harus dikawal, ya. Biasanya tergantung levelnya, ada yang 4 orang, ada yang 8 orang. Nah, pegawai saya ngikutin kombes ini pada saat mantu, ya, dan dia pergi ke satu daerah untuk ngunduh mantu. Nah, pengawalnya ini, ya, menolong dia 8 orang, membukakan jalan, ya kan, membawakan makanan yang untuk disajikan, ya, semuanya dia bantu. Dia tinggal berjalan, asisten-asistennya akan membantu dia. Ya, nah Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan penolong buat hidup kita. Karena Tuhan tahu kita itu enggak mampu sendiri. Tuhan tahu kita itu punya keterbatasan. Ya, maka Tuhan memberikan penolong buat kita. Dan penolong ini, ya, bukan pribadi yang biasa-biasa, dia pribadi yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Semua ada ayatnya, ya. Ini saya enggak hanya ambil dikira-kira nolongnya apa ya, enggak. Ini sesuai firman Tuhan, bisa dibuktikan dengan firman Tuhan. Ya, yuk kita belajar. Yang pertama, ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Memberi kuasa. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Ya, kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu dunamos bahasa aslinya. Ya, jadi orang zaman dahulu ketika mau buat jalan, dia biasanya mentok ke satu bukit atau satu daerah yang penuh dengan batu-batu besar. Dipacul lama, ya, diserok lebih lama, ya, pakai sendok ratusan tahun, ya. Jadi cara satu-satunya harus diledakkan. Diledakkan pakai apa? Pakai dinamit. Ya, dulu belum ada bego yang gede-gede, ya. Jadi mereka harus pakai dinamit. Nah, dinamit ini menghancurkan penghalang-penghalang itu. Entah batu besar, pohon besar, gitu ya. Orang besar, enggak, ya. Sesuatu yang besar dihancurkan. Nah, dunamos itu kuasa. Nah, Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita menghadapi tantangan-tantangan yang sepertinya menghalangi untuk kita maju. Ya. Dengan kekuatan kita terbatas, ya, kita enggak mampu, ya. Tapi ingat, Tuhan tahu, Yesus tahu, maka Dia memberikan penolong buat kita yang punya kuasa untuk memampukan kita, Bapak Ibu. Ya, saya mau share sedikit. Pada waktu papa mertua saya meninggal, saya diwarisi sebuah usaha yang sangat besar buat ukuran saya. Ya, saya punya usaha yang kecil bukan kecil lah, usaha di Jogja. Ya, usahanya berbeda, yang satu jasa, yang ini satunya jasa apa? Nah, barang, ya, barang, dagang, ya. Dan ini dengan segala kewajiban, tanggung jawabnya sangat besar buat saya. Ya, rasanya saya sama istri nggak mampu, karena ya kepergian papa tiba-tiba, ya kepergian seorang mesti tiba-tiba ya. Nggak ada yang bilang dulu, saya mau pergi besok gitu ya, nggak ada ya. Pasti tiba-tiba, walaupun mungkin sudah sakit atau apa, tapi kita mesti merasa tiba-tiba. Nah, ketika saya menerima tanggung jawab itu, saya merasa sangat tidak mampu. Ya, rasanya, nek mikir gitu, Mbok Tuhan besok datang aja tuh Tuhan, terus semuanya selesai. Pernah nggak punya pikiran gitu ya? Atau saya aja ya? Nah, ya, kalau kita ngadepin sesuatu yang besar ya ditagih atau ngadepin putus pacar gitu ya, rasanya Tuhan besok kamu datang kan semuanya selesai ya, kita ketemu di surga. Ya, kadang ada perasaan putus asa, ya, ada perasaan rasanya nggak mampu ya untuk menghadapi semua itu, dan kita pengennya jalan pintas ya. Tapi aku bersyukur gitu loh, firman ini memberikan kekuatan ya, bahwa ada Roh Kudus yang memampukan aku gitu loh. Memampukan gimana? Ya, entah bagaimana saya diberi kekuatan setiap hari. Ya, bangun pagi-pagi berkata, Tuhan, enggak bisa, Tuhan aku enggak mampu. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan ketenangan, kamu bisa. Kamu bisa. Yuk dijalani yuk. Ya, nek enggak bisa sebulan, ya seminggu. Nek enggak seminggu, sehari. Akhirnya aku bisa sehari jalan. Sehari jalan. Sehari jalan. Lama-lama sebulan lewat enggak?
sebulan lewat. Ya, ayah saya sudah meninggal 1 tahun bulan Juni kemarin, dan ya saya bisa bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Ya, firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Kita akan menerima kuasa, ya. Dan itu enggak hanya kuasa untuk kita menghadapi. Ketika kita bertemu dengan orang yang sakit, ya, Bapak Ibu, kita berdoa buat mereka. Kita berdoa bukan tanpa kuasa, ya. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh, ya. Kuasanya itu bukan dari kita. Kuasanya itu dari Allah. Kita hanya jadi sarana, jadi alat, ya. Tuhan memampukan kita, ya. Jadi kalau kita misalnya minta, doain aku dong sakit, ngenteni Bu Sarah wae, jadwal Ibu Sarah mungkin 2 tahun lagi jadwal Ibu Sarah kosong. Wah, aku orangnya selak. Ya. Jadi kita pun mampu, kita pun diberi kuasa. Karena Roh Kudus tidak hanya tinggal di dalam Bu Sarah, Roh Kudus juga tinggal di dalam kita. Setiap kita punya kuasa. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita punya kuasa. Ya, amin. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, menolong dalam kelemahan. Ya, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya area yang kita sedang doakan. Ya, seringkali kita merasa hopeless, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, ya, tantangannya terlalu besar. Tapi ingat firman ini, Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Mungkin kita nggak bisa mengampuni, ya, rasanya susah mengampuni orang tua, mengampuni teman, atau mengampuni mitra bisnis yang mencurangi kita, ya. Tuhan, aku dengar Bu Sarah berkata, ampuni, tapi aku enggak bisa Tuhan, terlalu sakit, gitu ya. Jadi lagu nih, terlalu sakit, gitu ya. Enggak bisa, enggak mampu, memang kita enggak mampu, memang kita enggak bisa. Tetapi dalam kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita, amin. Paulus berkata, dalam kelemahanku, kuasanya menjadi nyata. Kasih karunia-Nya menjadi nyata, ya. Kita dimampukan dalam kelemahan kita. Amin. Amin, ya. Kayaknya semuanya adem-adem nih. Oke. Yang ketiga, memberi hikmat. Roma 8 ayat 26, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, mungkin ini kita sering lakukan, ya. Kita berdoa, Tuhan, aku berdoa buat anakku, ya, gini. 1 menit, habis itu apalagi ya, rasanya masih banyak yang harus didoakan, tapi mau ngomong susah, ya, mau berkata-kata, kosakatanya habis Tuhan Yesus. Lalu kita mulai berbahasa roh, Tuhan aku mempercayakan dalam tangan-Mu. Ya, kita mulai berbahasa roh, dan roh itu berdoa untuk kita, ya, dengan keluhan-keluhan yang kita pengen omongkan tapi kadang kita gak bisa ngomong. Pernah ngerasain seperti itu gak? Pernah ya? Atau saya aja nih? Ya, saya tahu Bu Sarah sering ya, tiap kali berbuka apa Bu Sarah? Lembarannya itu resolusi 2023, ya, resolusi si A minta ini, aduh, si B minta ini, aduh, si C minta istri baru, enggak boleh, ya kan? Si D minta rumah baru, ya kan? Si F minta apa nih? Anak baru dan sebagainya. Semuanya minta. Bu Sarah lihat ini, Tuhan, aku enggak bisa menyediakan semua. Aku enggak bisa menyediakan istri baru, enggak bisa menyediakan rumah baru. Tapi Engkau tahu Tuhan Yesus. Dan dia mulai berbahasa roh, ya kan? Apa yang ada di dalam hati Bu Sarah yang tidak terungkapkan, Roh Kudus membantu. Roh Kudus menjadi perantara untuk doa-doa kita tuh naik ke atas dan Tuhan mendengarnya. Bukankah luar biasa Bapak Ibu? Ya, kita nggak perlu menjelaskan secara detail. Tuhan gini loh Tuhan, masalahku. Yang pertama, ya, kita buat sedemikian rupa, nggak perlu.
Kita coba ngomong, Tuhan Engkau tahu dalam hidupku apa yang aku rindukan. Ya, lalu kita mulai berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh katakan haleluya. Ya, puji Tuhan, Tuhan tahu. Ya, ketika kita mengucap syukur, ketika kita mengangkat pujian kita, ya, Roh Kudus bekerja mewakili kita, mengungkapkan keluhan-keluhan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu enggak Bapak Ibu? Tahu. Ya. Dan Allah mendengar. Ya. Allah itu Allah yang mendengar. Dia bukan patung yang kita sembah, dia adalah pribadi yang sudah mati buat kita. Amin Bapak Ibu. Ya, tadi pagi saya diberi kesempatan khotbah di satu cabang gereja ini, kemudian ada orang yang saksi. Ya, dia saksi bagaimana Tuhan menolong dia. Ya, bagaimana dia harus mengurus 2 orang tuanya yang lansia, yang nggak bisa apa-apa. Dia harus mengurus anaknya, dia harus mengurus usahanya, harus pergi ke sana, rasanya pontang-panting. Dia setiap hari bangun jam 1:30 pagi. Ya, nggak tahu tidurnya jam berapa. Ya, 1:30 pagi dia tidur, makanya tadi 1:30 dia bangun. Makanya tadi ketika khotbah dia gini-gini, ya kan? Wah, itu menandakan 1:30 pagi bangun. Dia ngomong secara manusia nggak mungkin, ya, tapi Tuhan menolong. Ya, saya percaya itu Roh Kudus menolong. Amin Bapak Ibu. Yes. Dan enggak hanya itu, ya. Memberi kesempatan Roh Kudus bekerja artinya memberikan kesempatan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, menginsafkan. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan kita, tapi tidak menuduh. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kita merasa bersalah, ya. Bagian Roh Kudus bukan menuduh, bagian Roh Kudus mengingatkan, minta ampun, Tuhan setia, maka kamu akan diampuni. Dia menginsafkan kita untuk kelakuan kita yang salah. Ya, dia mengingatkan kita kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar dan kita belum minta maaf. Ya, dia akan melalui berbagai cara, melalui dia menggerakkan orang atau apapun untuk kita tahu, ya, respon yang harus kita lakukan. Dan itu kerja Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan ada banyak hal yang lain, Bapak Ibu bisa temukan apa yang Roh Kudus akan tolong dalam kehidupan kita. Dan setiap kita pasti punya pengalaman bersama Roh Kudus. Amin. Ya. Kita kadang bisa melakukan sesuatu, ingat itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Ya. Kesadaran itu yang perlu kita tahu, sehingga kita semakin ngerti, semakin tahu, semakin menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Dan M yang keempat adalah menghasilkan buah. Bisa dibantu? Hari ini firmannya sedikit. Nah, saya minta bantuan teman saya, Alvin dan Veve. Ya, tepuk tangan buat mereka. Yeah. Ini 2 bodyguard saya, ganteng-ganteng, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Roh Kudus akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi dan menjadi display dari kebaikannya Allah. Katakan saksi. Ya. Sini Pak, ya oke saksi, bisa diambilin kursinya 2, ya oke. Nah jadi menjadi saksi, saksi di dalam persidangan fungsinya apa, tugasnya apa? Saksi, menceritakan tentang kejadian, oh saya kenal dengan terdakwa, ya saya teman baiknya dan sebagainya, dia tidak, ya. Yang memutuskan bersalah atau tidaknya saksi atau hakim? Hakim. Jadi tugasnya saksi apa? Menceritakan apa yang dia alami sehubungan dengan peristiwa itu, ya kan? Nah, jadi Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi. Seringkali dulu kita punya konsep yang salah. Menjadi saksi itu artinya harus pergi ke pasar terus cerita, Tuhan Yesus mau datang, bertobatlah. Ya kan? Kalau tidak bertobat, kesamber nanti, ya. Nah, apakah seperti itu menjadi saksi? Untuk beberapa orang iya, ya ada beberapa orang yang diutus ke misionaris, ya dia menceritakan
Billy Graham melakukan seperti itu. Tapi buat beberapa di antara kita menjadi saksi bukan hanya seperti itu. Ya, mas saya akan terangkan. Nah, kursinya di depan, biar bisa dilihat. Ya, oke. Bapak Ibu, kamu kok jalan-jalan sih? Mbok sini toh, diem toh. Ya, saya Roh Kudusnya. Ya, ini adalah gambaran orang percaya. Ya, orang percaya itu gemuk, diberkati. Lihat nih, ya, gemuk diberkati. Ya, jadi yang kurus, ya, perlu menjadi gemuk. Ya, ini orang percaya. Ya, orang percaya dikasih Tuhan bisa menghadapi masalah dan tantangan enggak? Bisa. Ya, seringkali sebagai orang percaya, ya, kita tidak imun terhadap masalah. Ya, tidak imun itu maksudnya tidak bebas dari masalah. Kita mesti menghadapi tantangan dan masalah. Ya, masalah bisa dibuat oleh orang lain, dibuat oleh saingan kita, dibuat oleh iblis, ada dalam hidup kita. Ya, kita gambarkan masalahnya seperti kursi ini. Ya, ketika orang percaya ini menghadapi masalah, ya, si Alvin ini mencoba mengangkat masalah ini, menyelesaikannya sendiri. Ya, tapi dia nggak bisa. Masalah ini terlalu besar buat dia. Nggak mungkin dia selesaikan sendiri, ya. Lalu dia mulai mengangkat tangan, Tuhan tolong Tuhan, ya, Tuhan tolong, katakan, Tuhan tolong Tuhan. Ya kan? Tuhan tolong, biasanya di mana doa tuh, kata-kata itu muncul banyak, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup Alvin, dia tinggal di dalam hidup Alvin, saya Roh Kudusnya. Ya, ketika Alvin berkata, Tuhan aku nggak mampu melakukan ini sendiri. Tuhan tolong aku. Nah, Tuhan sudah menyuruh Roh Kudusnya tinggal di dalam Alvin sejak Alvin menjadi orang percaya. Ya, maka Roh Kudus ini ada di dalam Alvin. Ya, saya copot aja. Lalu Roh Kudus ini apa yang Roh Kudus lakukan? Dia menolong Alvin. Alvin, terus tinggi-tinggi. Iya, dia memampukan Alvin untuk membawa ini. Ya, mengangkat beban ini. Ya. Kalau seorang diri nggak mungkin, ya, kekuatannya terbatas. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam Alvin memberi kemampuan. Makanya disebut penolong, menolong, memberikan penolong. Kayak kita tuh pakai pakaiannya Iron Man tuh loh, enggak? Iron Man tuh orang biasa, bener toh? Tapi begitu dia pakai pakaian Iron Man, dia jadi hero, Avenger. Nah, Roh Kudus itu sama, ya. Ketika Roh Kudus ada dalam kita dan kita minta tolong Tuhan tolong, Roh Kudus bekerja menolong kita, memampukan Alvin, ya, untuk bisa seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan saksi? Nah, temannya, ya, orang percaya juga, gemuk juga nih, nah, lebih percaya karena lebih gemuk katanya, ya. Dia melihat, Vin, kok kowe iso ya Vin? Masalahmu koyo ki, kok kowe iso nyelesaike? Pakai bahasa Jawa, maaf ya. Ya, kok bisa menyelesaikannya? Piye carane Vin? Hah? Kok kamu bisa? Nah, inilah kesempatan kita untuk bersaksi. Ya, jadi saksi itu apa? Mengalami terlebih dulu, kemudian apa? Menceritakan apa yang dialami. Ya, apa yang dialami? Nah, ternyata sebentar, geser sedikit. Nah, si VV ini orang percaya, masalahnya nggak cuma satu, tapi ternyata dua gitu ya. Wah, masalahnya dua, ya, lebih berat gitu ya. Ketika dia melihat Alvin bisa menyelesaikan masalahnya, dia tanya, Vin gimana caranya? Nah, kalau Alvin dengan kekuatannya sendiri mencoba membantu VV, bisa enggak? Enggak bisa, wong dia megang satu aja enggak bisa, apalagi dua. Apa yang harus Alvin lakukan? Nah, Alvin memperkenalkan saya dengan VV. Kenal kita? VV, tak kenal. Kenalan dong sama sosok Roh Kudus. Sama Roh Kudus, ya. Mau tak bantu? Mau, ya. Berani berapa? Enggak ya. Oke. Jadi yang dilakukan saksi itu bukan membantu, ya. Utangnya piro? Tak bantu. Enggak, ya. Yang dilakukan apa? Dia ngenalin Roh Kudus. V, di dalammu tuh sudah ada Roh Kudus. Aku iso yo karena Roh Kudus. Yo, ini orang Surabaya, ya. Terlalu banyak nonton orang Surabaya ngomong, ya. Kamu ya Isa, kenapa? Kamu kan punya Roh Kudus, kamu kan orang percaya. Ya, ketika VV
mulai ya belajar dari Alvin lewat komsel, lewat sharing-sharing, piye carane? Oh, baca Alkitab. Yuk, kita buka Alkitab. Ya, ayatnya mana? Oh, dikeluarkan ayatnya tadi. Oh, bisa ya. Aku bisa berdoa dengan Roh Kudus. Isa. Roh Kudus mau sama orang kayak aku? Mau. Wong sama kayak dia aja mau, apalagi sama dia. Mau, ya kan? Roh Kudus udah tinggal aku. Nah, ketika Roh Kudus memberikan kemampuan, ojo dudur. Ya, loro. Ya, akhirnya VV bisa juga memangkat beban ini. Terima kasih V. Ya, oke. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, menjadi saksinya adalah dengan kita mengenalkan Roh Kudus. Kita cerita, ya. Karena yang memberi kuasa itu Roh Kudus, yang memberi kemampuan Roh Kudus. Ya, kita nggak mampu, kita tuh sarana. Tapi ketika Alvin menceritakan kepada VV, Isa, Roh Kudus itu menolong, ya, dalam komsel, dalam kita bersekutu bersama, bisa, aku ditolong, Roh Kudus pasti nolong kamu, ya, Roh Kudus yang sama, yang memberikan kemampuan, amin, ya, itulah menjadi saksi, ya, kehidupan kita menjadi display dari kebaikannya Allah. Karena kita sering ditolong Roh Kudus, sering ditolong Roh Kudus. Artinya apa? Hidup kita semakin hari semakin luar biasa. Dan kita menjadi display dari kebaikannya Allah. Amin. Bapak Ibu tahu display itu? Display itu adalah etalase. Kalau kita pergi ke satu toko pakaian, Matahari atau apa, ada patung-patung yang dikasih pakaian. Kira-kira dikasih pakaian yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Dikasih yang matching, ya, kasih dasi, dikasih topi, kasih sepatu, lengkap, semuanya yang terbaik, ya, diberikan seperti itu. Dan Allah juga ingin mendisplay kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya kasih ayat terakhir yang akan menunjukkan bagaimana Allah akan mendisplay kehidupan kita. Mari kita buka Matius, tidak ada di sini. Kita buka sama-sama di smartphone kita atau di Alkitab, ya, Matius 6 ayat 30. Ya, Bapak Ibu bisa baca Matius 6 ayat 30. Ya. Firman Tuhan sudah dapat? Ya. Matius 6 ayat 30 firman Tuhan berkata, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya?" Amin. Allah ingin mendandani kita, ya. Kata mendandani itu artinya apa? Dia ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Dia ingin memakaikan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Area apa yang sedang kita gumuli, Allah ingin memperbaiki, Allah ingin memulihkan, Allah ingin kita itu dipulihkan supaya apa? Supaya lewat pemulihan kita, kebaikan Allah dilihat oleh banyak orang. Dan kita bisa cerita ke mereka, bagaimana Allah itu baik, bagaimana Allah itu luar biasa, bagaimana kasihnya buat kita. Kita cerita ke teman-teman kita cerita ke tetangga kita cerita ke orang-orang ada di komsel kita, ya, tentang kebaikan Allah, tentang bagaimana Allah mendandani kita. Amin. Karena kita ngalami dulu, nggak hanya teori, ya. Saya bisa cerita seperti ini karena saya merasakan bagaimana Roh Kudus menuntun saya, menolong saya dalam kelemahan saya. Bahkan ketika saya merasa Tuhan rasanya tidak ada jalan lagi, di depan semuanya buntu, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Tuhan tolong dan Roh Kudus menuntun, ya, menuntun saya, mengubah cara pikir saya sehingga saya bisa bertahan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan caranya. Amin. Roh Kudus adalah pribadi, ya. Roh Kudus adalah pribadi. Allah kita itu Allah yang transenden, tapi Allah yang imanen. Transenden artinya Allah yang sangat besar. Dia pencipta langit bumi, Dia itu penguasa, Dia itu menciptakan dunia ini. Ya, tapi Dia juga imanen, Allah yang personal, ya. Pak Jokowi presiden kita ngurusi hal-hal yang besar, ngurusi negara ini susah enggak? Susah. Ya. Tapi Dia enggak bisa imanen, Dia enggak ngerti kebutuhan kita satu-satu.
Sekalipun dia presiden kita, dia nggak ngerti kebutuhannya Bu Sarah, kebutuhannya Vero, kebutuhannya istri saya, ya, kebutuhannya tim musik nggak tahu, ya. Dia ngurusi yang besar-besar. Kalau Allah kita, Allah itu Allah yang sangat besar, ya. Tapi dia juga Allah yang imanen, ya. Allah yang personal. Dia ngerti kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita gumuli. Dan dia sudah ngirimkan penolongnya, yaitu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Saya minta tim musik ke depan, ya kita mau bangkit berdiri. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus bukan soal berbahasa roh saja. Itu adalah salah satu karunia-Nya. Tapi Roh Kudus adalah roh yang Allah kirimkan untuk menolong kita dalam kelemahan kita, dalam kebutuhan kita. Ya, yang belum punya bahasa, belum bisa bahasa roh, bukan berarti Roh Kudus tidak ada di dalam Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus ada. Dan kalau Bapak Ibu rindu pengen bisa berbahasa roh, minta, ya, maka Roh Kudus akan memberi. Mari kita akan berdoa buat menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Etenaramasi, ekenaramasi. Buat Bapak Ibu yang bisa bahasa roh, mari kita mengucap syukur lewat bahasa roh kita. Enarana sikiti kikira masuk itu barabasi. Epekinara kara basikiti kira barabasi tikira. Terima kasih Tuhan. Oh kanana masih kikira masih. Kikira masih kikira. Mari Bapak Ibu kita belajar. Bapak Ibu yang bisa bahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Sembah Dia, puji Dia, ucapkan syukur. Buat Bapak Ibu yang belum bisa berbahasa roh, Roh Kudus tetap ada di dalam Bapak Ibu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Saya minta Bu Sarah bisa ke depan. Kira para basi. Ekenara masuk. Ekenara takabashikiti ara para basogu lara basikiti kira.
Saudara-saudara, mungkin kita berpikir kita mungkin menginginkan sesuatu dari Tuhan kali ya. Dan Tuhan itu sebetulnya bisa kasih apa aja. Tapi yang sangat mengherankan adalah dikasih Roh Kudus. Mungkin saudara bisa bilangin ada yang lain gak sih? Kalau Tuhan kasih Roh Kudus karena dia tahu kita butuh. Itu segala-galanya. Segala-galanya. Saudara jangan alergi berbahasa lidah ya. Karena kita berurusan dengan beliau, kita harus pakai bahasa yang sama. Amin ya. Kok itu diulang-ulang aja nggak apa-apa. Sikat, gas, bahasa lidah. Saudara tahu kemarin minggu siang waktu kita berbahasa lidah dan saya mengatakan seseorang mengalami mujizat di sini. Ada orang yang buta sebelah mata kanannya langsung lihat. Minggu siang langsung. Saya cuma berbahasa lidah dan saya nggak tahu siapa. Tapi dia bilang dia sedang dalam perawatan dokter dan selalu mengeluh kepalanya sakit di belakang. Dan saya agak curiga. Karena katanya kalau sakit ditusuk-tusuk. Belum MRI. Tapi begitu kita semua berbahasa lidah. Saya cuma ngerasa bahwa Roh Kudus mengatakan ada orang mengalami mujizat. Dia langsung berdiri, dia bilang saya bisa lihat bandonya Bu Sarah. Saya bisa lihat bajunya Bu Sarah. Langsung Tuhan pulihkan dia. Amin ya. Roh Kudus itu dahsyat. Mungkin saudara saat ini butuhnya uang. Seandainya Tuhan gak kasih aku Roh Kudus, kasih uang saja gimana? Atau kasih mobil aja? Enggak. Dengan Roh Kudus, kau bukan cuma bisa punya mobil, pabrik mobil aja bisa. Karena Roh Kudus itu bikin cerdas, bikin pinter. Haleluya, amin. Teruslah berbahasa lidah. Saya ingin kita sebetulnya hari ini saya ada kerinduan kita semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya minta maaf karena ada yang meninggal. Dan jam 11 saya harus memakamkan masih di sana. Tapi besok-besok minggu luangkan waktu. Matikan kameranya, kita worship sama-sama. Amin. Worship bahasa lidah. Yang belum minta. Kalau cuma bisa west band sikat. Gak ada yang bisa bilang saudara salah. Kalau saya bilang bahasa rohnya dia jelek, keliru. Lah memang mangsamu punyamu yang benar. Memangnya ada kamusnya? Enggak ada. Kok itu cuma bunyi west band west band sandal west sikat. Wong saya juga enggak tahu itu apa artinya. Ngerti-ngerti aja mujizat terjadi. Wong karena saya ngomong ya kayak gitu itu bahasa rohnya saya. Sikat. Amin ya. Mulai minggu depan kita akan benar-benar Tuhan sangat dekat di sini di tengah-tengah kita. Itu hebat sekali ya. Nanti sore besok ya. Mari saya berdoa untuk saudara. Tuhan, kami semua ingin pengalaman real dengan Roh Kudus. Memang kami gak bisa lihat wajahnya kayak apa. Setampan apa kami gak tahu. Tapi kami tahu kami bisa berhubungan dengan beliau. Emang beliau dikirim untuk kami. Supaya bisa menolong kami. Karena engkau tahu bahwa kami butuh ditolong. Kami terbatas, kami sangat membutuhkan pertolongan. Dan engkau tersedia bagi kami. Tolong waktu kami pulang Roh Kudus terus bicara kepada kami. Mengingatkan semua yang sudah diajarkan kepada kami. Dan juga membangkitkan kerinduan untuk mengenal engkau. Melalui firman-Mu kami belajar mengenal pribadi-Mu. Amin. Terhubung dengan engkau. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk. Ya, mohon maaf untuk menahan kita lebih jauh, tapi mulai besok minggu kita semua harus berbahasa lidah. Harus, amin ya. Kecil besar semua minta bahasa rojo isin, ya kan? Sebab saya curiga mungkin kita sudah dipenuhi Roh Kudus, cuman kita mau ngomong opo iki opo ora. Opo iki kok bunyinya kok kayak sandal-sandal. Wis terah opo mau sandal, mau sepatu. Pokoknya sikat ya. Oke, saya tidak tahu tapi saya harus menyatakan turut berduka cita karena itu adalah keluarga baru, satu keluarga tetapi berjemaat di Birit yang orang tuanya meninggal dunia. Jadi akan ada pemakaman jam 11 di daerah Karangasem. Wedi agak ke kanan itu sehingga saya harus ke sana. Ya, biasanya kalau yang jauh-jauh di desa-desa itu saya sangat concern ya karena kami bisa dapat mengenal keluarga mereka dari dekat.
Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ivan yang telah melayani umat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan berinvestasi ke dalam kerajaan-Mu. Karena kami tahu tidak akan pernah sia-sia. Ini tujuan hidup kami. Kami dilengkapi, dipenuhi Roh Kudus supaya kami semakin di make over, menjadi menarik, menjadi luar biasa. Tuhan berkati kami dan dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Bisa turun satu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari berdiri saudaraku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu perhentian ini, di mana kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Roh Amin. Kudus. Terima kasih untuk taburan firman-Mu. Amin. Terima kasih untuk hamba yang telah Engkau utus Amin. untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Kami berdoa untuk Pak Ivan dan keluarga. Amin. Kiranya Tuhan terus memakai Pak Amin. Ivan dengan lebih lagi. Amin. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi menghadapi pemilu. Kami Amin. percaya Tuhan turut bekerja dalam berbagai sektor sehingga keamanan tetap terkendali. Amin. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Filipi ini Tuhan. Amin. Berbagai keluhan, berbagai beban ada di dalam pundak mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkau sudah mengutus penolong untuk bekerja secara luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan sebentar apabila kami hendak berpisah, kiranya Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan keselamatan sehingga sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Amin. Kami serahkan hari-hari ke depan kami di dalam tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Jemaat Tuhan, Amin. pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat.